Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan daripada allelos. Kata allelos itu artinya adalah satu dengan yang lain, atau satu kepada yang lain. Masih ingat di dalam Alkitab sering kita temukan mengasihi satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, kata satu dengan yang lainnya, itu sering kita temukan di dalam Alkitab bahasa Yunani atau di dalam terjemahan Alkitab kita sendiri juga dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Pernyataan statement seperti itu sering kita temukan. Oleh karena itu kita perlu mengenal ini agar kita nanti lebih mudah untuk mengerti ketika kita ketemu penjelasan atau kalimat seperti itu. Baik, kata allelos. Nah, allelos berasal dari kata allos. Ini masih saling berkaitan ya, dan berarti each other or one another. Satu dengan atau kepada yang lain atau saling. Ini disebut kata ganti resiprokal. Kata ini memang tidak pernah berbentuk tunggal dan tidak pernah berkasus nominatif. Mudah untuk diingat bukan? Bentuknya hanya plural dan tidak ada nominatifnya. Kata allelos hanya terdapat bentuk-bentuk jamak seperti di bawah ini. Nah, ini saja sebenarnya yang perlu kita ingat. Oke, bentuk jamaknya. Allelos, allelon, kemudian allelois. Mudah untuk diingat sebenarnya. Tidak perlu untuk menghafal terlalu banyak akan deklansi atau formula-formula seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Tapi dengan mengingat allos, tentu kita mengingat ini. Allelos. Kita lihat dulu contohnya bagaimana penggunaannya. Philomen, allelos. Philomen masih ingat, phileo, we love one another. Dalam bahasa Indonesia artinya kita mencintai satu dengan yang lain atau kita saling mencintai. Mudah bukan? Tidak sulit untuk memahami kalimat ini, tapi sering ketemu di dalam Alkitab. Coba lihat Alkitab Anda. Satu dengan yang lain, pasti ketemu. Kasihilah sesama, kasihilah satu dengan lainnya. Kalimat-kalimat seperti itu sering kita temukan di dalam Alkitab. Kemudian philoies men allelon. Masih ingat ini apa? Apa philos? Friend. Esmen. Masih ingat konjugasi daripada AB? We are one another. Nah, terjemahannya adalah we are friends of one another. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya kita adalah teman satu dengan yang lainnya. Artinya kita tidak bermusuhan, tapi kita bersahabat. Mudah untuk diingat bukan? Baik, selanjutnya akan kita lihat contoh ini. Graphomen epistolas allelois. Mana subjeknya? Subjeknya tersembunyi di dalam kata kerja ini. Graphomen dari kata grapho, artinya I write. Graphomen artinya we write. Epistolas, letters. Ini bentuknya dative, to one another. We write letters to one another. Dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan seperti ini. Kita menulis surat kepada satu dengan lainnya, atau kita bisa terjemahkan kita surat menyurat. Mudah bukan? Tidak ada yang sulit. Hanya perlu Anda semakin melihatnya. Nah, saran saya bagi kita yang tertarik untuk mengerti lebih banyak atau untuk lebih memahami Alkitab bahasa Yunani, cara yang terbaik itu adalah membuka langsung Alkitab bahasa Yunani. Jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa mendownload dari internet dan baca dan lihat. Anda akan dengan sendirinya bisa mengingat kembali kosakata-kosakata yang sudah pernah Anda lihat, daripada Anda menghafal tapi tidak pernah melihat bentuknya, melihat kalimatnya, melihat ayatnya. Anda baca saja bagian-bagian ayat tertentu. Semakin Anda sering melihat, semakin Anda sering membacanya, Anda akan semakin mengingat banyak kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Saya yakin itu akan memotivasi Anda untuk terus bisa belajar akan bahasa Yunani. Untuk itu, teruslah belajar, lihat untuk pelajaran selanjutnya jika Anda tertarik. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang bahasa Yunani, saya percaya jika Anda terus belajar, Anda akan semakin berkembang dan semakin mengetahui akan
bahasa Yunani Perjanjian Baru, dan nantinya Anda juga akan bisa mengerti maksud daripada ayat-ayat yang Anda sedang pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat Anda. Sampai ketemu kembali untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih.